kenapa sekarang ini kok banyak orang kenal Allah tapi masih menabrak hak-haknya Allah. Karena yang dikenali cuma namanya. Allah itu alif, lam, ha adalah Tuhan. Tuhan itu namanya Allah. Tapi dia nggak tahu apa sifatnya Allah, bagaimana haknya Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Ini nggak ngerti. Kalau nggak mengkaji ilmu tauhid, mesti kamu akan menabrak haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menabrak haknya para nabi. Sampai banyak orang menganggap Nabi Adam itu orang paling salah di dunia. Naudzubillah. Ini waduh, itu parah, itu bisa sampai kepada murtad. Kalau sampai mengatakan bahwa Nabi Adam itu salahnya paling besar, salahnya Nabi Adam itu sampai apa ini? Orang tidak memahami apa yang menjadi sifat-sifat para rasul. Rasul punya sifat maksum. Allah menjaga dia dari kesalahan. Segala kesalahan mereka diampuni oleh Allah dari awal sampai akhir. Kan selesai begitu. Hingga kita tidak sampai menabrak hak-haknya para rasul. Nabi Isa dianggap anaknya Allah. Mukjizat diingkari. Yang menjadi hak-haknya rasul tidak diakui. Ini gara-gara nggak kenal sifat-sifat para rasul. Ini wajib kita kaji, bukan hanya untuk menambahkan keimanan kita, bukan, tapi untuk membentuk keimanan kita. Karena kalau kamu nggak punya ini, kamu nggak terbentuk menjadi orang mukmin. Kamu hanya kelihatan seperti orang mukmin. Kenapa? Orang yang selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Maka kita sering doa pingin selamat di dunia dan selamat sampai akhirat. Nah, orang yang selamat di dunia sampai selamat ke akhirat adalah orang yang berjalan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan kita iman kepada Allah itu dengan basirah. Kata Allah dalam Quran dikatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu bahwa inilah jalan, hadhihi sabili ad'u ilallah, untuk mentauhidkan Allah. Inilah jalan untuk beragama dengan benar dalam agama Islam. Dengan apa? Ala basiratin, yaitu mengimani Allah dengan mata hati. Nah, ini kita mau menghidupkan mata hati kita. Akal itu alat untuk bisa menyinari mata hati. Seperti matahari menyinari dunia. Kalau pas malam matahari nggak ada, gelap. Ataupun kalau pas siang ada matahari tapi ada awan, jadinya redup, jadinya mendung, nggak kelihatan jelas seperti kalau awan itu hilang. Akal juga begitu. Kalau akal itu bisa menyinari hati, maka hati kamu akan terang memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akal itu tertutup oleh mendung, maka hati tidak akan bisa mendapatkan sinar. Apa mendungnya? Mendung yang menutupi akal hingga tidak bisa menyinari hati itu apa? Kebodohan. Kalau kamu mempertahankan kebodohan kamu, maka selamanya akal itu nggak bisa menyinari hati kamu. Jadi kamu menganggap iman kepada Allah, tapi imannya hanya di bibir, imannya tidak sampai ke dalam hati. Nah, kita ini punya mata hati nggak sekarang ini? Punya nggak?
Punya mata hati nggak kita? Kalau kita nggak punya mata hati, saya tanya, kamu kalau sholat zuhur berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? 4, bukan 6, bukan? 4. Itu 4 itu kamu kerjakan waktu rame atau waktu sepi? Rame ya 4 rakaat, sepi? Padahal kalau sepi kan nggak ada yang ngelihat, ngapain 4 rakaat? Serakaat aja kan bisa. Allahu Akbar, sepi, Assalamualaikum, nah, selesai kan bisa. Nah berarti kamu punya basiroh. Berarti kamu sudah punya mata hati, cuman belum tajam, cuman belum terang, cuman belum nampak jelas sifat-sifat Allah. Baru menyadari Allah itu ada. Allah melihat, Allah mendengar. Baru sampai di situ, belum sampai kepada melihat jelas kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini gunanya Nabi mengajarkan kita bagaimana kita disuruh berpikir, bisa melihat kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan melihat kejadian yang Allah ciptakan, kita bisa menyadari bahwa segala ini hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam